Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hardianti. Saya mahasiswi dari STAI Dr. K. Ezet Mutakin, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembiayaan pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Habibah Sirajuddin MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang konsepsi anggaran pendidikan. Konsep penganggaran dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka membentuk potensi sumber daya manusia. Penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil juga. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah adalah komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Artinya, kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, optimal, dan untuk menunjang tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan, lalu didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan. Nah, di sini menurut ahli Mendiknas mengemukakan bahwa ada 3 pengertian tentang anggaran pendidikan. Yang pertama, anggaran untuk sektor pendidikan. Yang kedua adalah anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional, yaitu semua anggaran pembangunan. Dan yang ketiga adalah anggaran pendidikan nasional, yaitu semua anggaran pendidikan di semua departemen termasuk seperti gaji rutin PNS dan biaya rutin operasional lembaga. Biaya pendidikan pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran sejumlah uang untuk membiayai faktor-faktor masukan pendidikan. Adapun biaya operasional sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 Ayat 4 bahwa biaya operasional sekolah itu mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama biaya operasional sekolah untuk gaji. Nah, gaji di sini gaji untuk pendidik ataupun tenaga kependidikan, lalu segala tunjangan yang melekat pada gaji. Dan yang kedua, biaya operasional sekolah untuk bahan atau peralatan pendidikan. Lalu yang ketiga, biaya operasional pendidikan tidak langsung, yaitu biaya pemeliharaan sarana dan prasarana seperti daya listrik dan lain sebagainya. Nah, pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik bukan terletak pada besarnya anggaran yang didapatkan, tapi pendidikan dapat terselenggara dengan baik adalah dengan bagaimana penyelenggara pendidikan tersebut dapat menggunakan biaya dengan efektif dan efisien untuk meraih keunggulan-keunggulan sekolah. Nah, di sini ada ada beberapa proses penyusunan anggaran. Nah, proses penyusunan anggaran ini menurut Lipham ada 4 fase. Yang pertama, merencanakan anggaran. Jadi kita merencanakan terlebih dulu anggaran ini untuk apa. Nah, merencanakan anggaran ini adalah kegiatan di mana kita mengidentifikasi tujuan, lalu menentukan prioritas, lalu menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, lalu menganalisis alternatif pencapaian tujuan, lalu membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, yang kedua, setelah merencanakan anggaran, kita mempersiapkan anggaran. Nah, mempersiapkan anggaran ini disesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku. Bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Lalu melakukan inventarisasi, kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia. Lalu yang ketiga adalah setelah kita merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, lalu yang ketiganya adalah
mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Lalu yang keempatnya adalah menilai pelaksanaan anggaran, yaitu kita menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Nah, dengan demikian diperlukan pengawasan anggaran untuk apa? Untuk mengetahui sampai di mana tingkat efektivitas dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia terhadap sasaran atau tujuan pendidikan yang dicapai. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.